sejahtera dan merata. Ya Allah. Hadirin yang kami hormati, sebelum bagian hukum Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Priyo Dwi Atmanto, SPD. Nomor 1 Kusdinar Untung Yuni Sukawati. Kedua, Bapak Sigit Pamungkas SIP MA, Bupati Sragen. Sudah pasti selama menjabat saya mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Falsafah Jawa mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Beberapa hal yang belum optimal selama saya memimpin semoga bisa diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin Sragen berikutnya sehingga Kabupaten Sragen akan lebih maju dan sejahtera. Terakhir, saya ingin pesankan kepada khusus Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, sebagai yang lebih sepuh tentu mempunyai kewajiban memberikan wejangan. Alhamdulillah wejangan ini diterima dengan baik, itulah yang kami inginkan. Pepatah Jawa mengatakan, lamun siro pinter, ojo minteri. Lamun siro sekti, ojo mateni. Terakhir, lamun siro landep, ojo natoni. Selamat bertugas, saya titip Kabupaten Sragen. Semoga Sragen lebih maju dan sejahtera. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang baik yang memang harus dilakukan oleh siapapun yang melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Sragen. Karena itu harus kita terima sebagai nasihat yang baik. Dan komitmen kami, saya dan Pak Roto, memang apa yang sudah baik di Ibu Yuni, Ibu Bupati sebelumnya, tidak sekedar dilanjutkan, tapi ditingkatkan menjadi lebih baik. Saya pikir tidak ada hal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni dengan harapan Ibu Yuni, Bupati sebelumnya dengan yang menjadi komitmen saya dan Pak Roto. Pak, ada program. Kita tidak mendasarkan pada hari, tapi pada apa yang harus segera diselesaikan. Tentu yang sudah kita berikan arahan saat ini adalah pembebasan PBB, pajak bumi bangunan untuk orang miskin, penyandang disabilitas, lalu guru dengan penghasilan tertentu, dan pahlawan. Jadi, pahlawan. Ya, pahlawan dan keluarganya. Tentu kalau pahlawannya masih hidup ya pahlawan. Tapi pahlawannya sudah ada pejuang ya, itu keluarganya. Itu akan dibebaskan pajaknya, ya pajak bumi dan bangunan. Tidak risau pengurangan. Menurut saya itu bagian dari sopan santun, etika di antara sesama orang Jawa memang seperti itu. Tetapi dalam model penataan birokrasi memang harus melakukan perubahan-perubahan lah. Salah satunya model manajemen birokrasi di Sragen ini harus kita rubah dari yang awalnya ukurannya itu hanya loyalitas kepada atasan menjadi sebuah memakai ukuran merit system. Artinya
mikul dhuwur mendem jero, lamun sira pinter aja minteri dan lain-lain. Itu bagian tata krama yang memang sudah include di dalam jiwa pikiran manusia Jawa. Tetapi semangat untuk berubah itu tetap harus dilanjutkan. Dan menurut saya yang pertama yang penting ya penataan manajemen birokrasi kita harus tidak lagi mengandalkan loyalitas like dislike, tetapi lebih kepada merit system, kepada prestasi dan lain-lain. Orang yang punya prestasi kita hargai, mereka yang sekarang sudah menjabat dan tidak punya prestasi apapun, tidak memberi kontribusi positif kepada negara, kepada Sragen ya harus kita singkirkan. Itu sudah menjadi pemahaman baku yang harusnya dipahami oleh seluruh birokrasi kita. Yang pertama, model manajemen birokrasi kita harus kita rubah itu. Kemudian yang kedua, komitmen tanggung jawab untuk mengentaskan orang-orang miskin di Sragen itu menjadi sebuah hal yang harus terus-menerus dilakukan tiada henti. Kemudian yang ketiga, kalau soal infrastruktur ya asal pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, karena keterbatasan anggaran, dengan sinergi 3 komponen itu akan bisa bangun jalan kayak gitu. Bangun infrastruktur itu kan gampang, asal ada duit, kita tinggal nyuruh teman-teman para kontraktor, para pemilik CVPT, selesai semuanya. Tetapi ketika penataan birokrasi dan komitmen keberpihakan pada orang miskin, itu butuh semangat kejuangan yang amat sangat tinggi. Oke. Yang paling pas itu adalah Keposriro, Andap Asor itu sudah mengaplikasikan seluruh elemen yang kita bisa. Jadi tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi seluruh orang Jawa, apalagi pemimpin, ketika memiliki Andap Asor, Keposriro, itu saya pikir semua itu sudah teraplikasikan. Pesan-pesan. Tapi itu hal yang baik ya Pak? Hal yang baik. Jangan dimaknai seluruhnya itu pepatah Jawa, pesan leluhur yang baik tidak perlu dimaknai sebagai bahan itu tidak bisa dilakukan. Tapi itu kan bagaimana kita bijak menemukan suatu formula menata masa depan dengan berpijak dengan masa lalu. Dalam hal yang paling urgent ya bagaimana menata pasca ini membuktikan bahwa Pak Sigit seorang pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat, membawa aspirasi masyarakat bisa membawa kemajuan ke depan. Maka masyarakat seringkali itu menunggu langkah 100 hari pertama. Menurut saya, karena ini anggaran APBD 2025 sudah ditetapkan oleh periode sebelumnya, maka Pak Sigit seharusnya melakukan penataan untuk APBD 2025 ini. Apalah istilahnya perubahan mendahului perubahan atau bagaimana, tapi menata anggaran 2025 itu untuk melancamkan visi misinya di 2020 melangkah awal di tahun pertama. Oke. Intinya kita harus bisa mendem seru mikul dhuwur, artinya kita harus melanjutkan yang baik, menyempurnakan yang belum sempurna, dan mengerjakan yang belum dipekerjakan, karena memang kesuksesan itu adalah kolektif ya, itu saling keterkaitan satu dan lainnya. Semoga Pak Sigit bijak sehingga bisa membawa kemajuan Sragen untuk meneruskan para pendahulu-pendahulu yang ada. Artinya ya itu memang harus dilakukan setiap pemimpin, karena pemimpin itu kan harus bisa bijaksana dalam kebijakan membangun pemerintah daerah. Nggak boleh saling dendam, nggak boleh saling celah. Yang penting adalah kita harus memperbaiki yang memang kurang baik. ke politik Partai Demokrat bagaimana Pak? Demokrat akan mendukung Pak Sigit karena beliau juga punya cita-cita yang baik, yang ingin Sragen maju, Sragen sejahtera, ingin menjadi Sragen yang unggul. Nah, tentunya Demokrat akan mendukung selagi memang itu untuk kebutuhan masyarakat. Tapi juga akan mengkritisi ketika sudah tidak sesuai dengan cita-cita yang direncanakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Budi.